Halo Sobat Traders, kembali bertemu dengan saya, Lindu, analis dari Java Global Future. Di video kita kali ini, kita akan membahas mengenai prediksi gold menjelang akhir tahun di mana musim dingin berlangsung lebih dingin lagi. Makanya kita ngeteh dulu nih yang anget-anget nih. Mari kita simak berikutnya video ini. Ya Sobat Trader, kita akan melihat di MetaTrader kita bagaimana pergerakan harga gold menjelang akhir tahun ini, akhir tahun 2021 ya. Bagaimana kita ketahui bahwa di akhir tahun ini akan terjadi musim dingin yang lebih dingin dari biasanya. Nah, hal ini membuat banyak sekali orang yang mengalihkan dana mereka ke sektor energi. Ya, kita bisa lihat di sini USD oil terlihat terus semakin naik, bahkan bisa diprediksi mencapai level 92.43 hingga level 107.05. Nah, hal ini dikarenakan musim dingin yang diprediksi semakin dingin membuat banyak orang untuk mengalihkan dana mereka untuk bahan bakar untuk menghangatkan di rumah ataupun di tempat lainnya gitu ya, sehingga hal ini membuat permintaan USD oil semakin menguat, semakin naik. Nah, akibatnya di investasi lain itu bisa mengalami pelemahan. Dalam hal ini gold ya atau emas. Karena daripada menyimpan emas, kecenderungannya saat ini lebih baik mengalihkan ke minyak bumi ya, ke bahan bakar energi. Nah, kita bisa lihat di sini gold ya. Gold saat ini terlihat cenderung turun. Tapi kalau menjelang akhir tahun, kita bisa dilihat di sini polanya dilihat dari periode separator ya. Kalau dilihat dari time frame monthly, bahwa tiap kali akhir tahun hingga ke awal bulan biasanya diwarnai oleh kenaikan gold kembali. Ketika turun dia akan naik. Kalau nggak di bulan Desember ya di bulan Januari-nya, maka gold akan mengalami kenaikan. Kita bisa lihat di sini ya, bahwa di Januari misalnya, di bulan Desember 2019 gitu ya, ini mulai mengalami kenaikan 2019. Nah, kemudian ini di 2020 juga Desembernya mengalami kenaikan. Ini 2018 juga mengalami kenaikan, 2017 juga ya. Walaupun di tahun 2016 ini sempat turun gitu ya, dari bulan sebelumnya juga turun, tapi Januarinya naik ya. Nah, kita bisa lihat di sini juga, ini di bulan Januari naik, di tahun Desember 2015 ya turun, sama bulan Novembernya juga demikian. Dan di sini di tahun 2015 Januari terlihat naik, Desember 2014-nya naik ya. Jadi menjelang akhir tahun, kalaupun akhirnya turun nilai gold, Desember atau Januarinya diprediksi akan mengalami kenaikan, akan bergerak sebaliknya. Ya, kita bisa lihat di sini juga, kecuali ini ya di tahun 2013 ya, 2012 ke 2013 dia turun, dia terus mengalami penurunan ya. Nah, hal ini juga
Bisa jadi karena sudah sejak tahun 2008 emas terus mengalami kenaikan dan ada potensi memang ini mengalami penurunan ya. Tapi kita bisa lihat juga di tahun 2012 dari 2011 ini bulan Desembernya turun, 2012-nya Januari naik ya. Dan kita bisa lihat juga di sini. Nah, ini di bulan Desembernya naik walaupun bulan Januari, jadi di bulan Desember 2010 mengalami kenaikan dan Januarinya mengalami penurunan. Ya, tapi di bulan Februarinya akhirnya kembali lagi mengalami kenaikan. Jadi sobat trader, ada kecenderungan memang di akhir tahun ya, terutama tahun 2021 ini saat ini terlihat mengalami penurunan ya. Jadi orang di akhir tahun banyak melepas emasnya gitu ya, untuk kembali membeli, kecenderungan kembali membeli itu di akhir, yaitu di bulan Desember atau bahkan di bulan Januari mulai kembali membeli. Nah, jadi di tahun 2021 ini kita bisa ambil peluang selama ini bulan Oktober dan juga November, peluangnya masih mengalami penurunan hingga batas support ini di level 1673 sobat trader sekalian. Nah, jika tidak mampu melewati level 1673 ini, maka diprediksi gold ini akan kembali naik ya, menuju ke level di sini 1804 hingga level 1830 ya. Tapi perlu diberi catatan juga ya, karena di sini di tahun 2020 tahun lalu emas sempat mencapai rekor tertinggi sepanjang masa, memecahkan rekor di tahun 2011 ya, yang waktu itu juga rekor sepanjang masa sebelum akhirnya dipecahkan lagi di 2021. Nah, perjalanan di 2011 ini ya ke bulan ke tahun di sini 2013 ya, itu dua tahun ya, ternyata terus mengalami penurunan. Ini di bulan April ya, sekitar bulan Mei, dari April ke Mei terus mengalami penurunan. Jadi sobat trader ya, di akhir tahun ini dia masih punya peluang, setelah turun ke level 1673 dia akan mengalami koreksi kembali di bulan Desember, Januari itu ke arah 1763 hingga level 1830. Tapi jika kembali turun di triwulan tahun 2023 ya, berarti 2 tahun setelah 2022, berarti 2 tahun setelah 2021 ya, sama seperti ini dari tahun 2011 ke 2013, 2 tahun kemudian ada peluang dia akan menembus level 1673 ya, dan peristiwa di tahun 2013 ini kembali akan terjadi di tahun depan ya, bahwa level 1673 1670 akhirnya terlewati dan dia akan terus mengalami penurunan ya. Jadi di akhir tahun ini hingga triwulan pertama di Januari, Februari, Maret 2022, harga gold itu diprediksi akan bergerak di antara 1673
hingga 18.30. Dan sekitar bulan 4 atau bulan 5, jika melewati level 1673 atau 1670, maka prediksinya sama, akan terjadi seperti di tahun 2013, akan mengalami penurunan gold. Dan prediksinya diprediksi bisa turun hingga mencapai level, kita lihat di sini, kalau kita tarik garis ya dengan Fibonacci di sini, maka prediksinya di tahun depan gold bisa turun bisa mencapai level 1430 ya. Jadi peristiwa 2013 ini bisa saja terjadi kembali setelah 2 tahun pecah rekor, maka akan turun kembali gold ya. Jadi demikian sobat traders. Nah sobat trader, bagaimana mengenai video tadi? Cukup menarik bukan? Siap juga dong untuk meraih cuan hingga akhir Desember nanti. Sobat trader, apabila sobat trader merasakan manfaatnya, silakan sharekan ke teman-teman sobat trader sekalian, supaya teman-teman sobat trader sekalian juga bisa merasakan manfaatnya nanti, cuannya. Nah sobat trader apabila memiliki pertanyaan, silakan tuliskan pertanyaan sobat trader sekalian di kolom komen yang ada di media sosial kami. Sobat trader, saya juga mengingatkan untuk tidak lupa mengklik like, subscribe, dan juga loncengnya, supaya sobat trader mendapatkan update-update video dari kami. Trade by yourself and safe trading. Salam profit.